dalam media sosial. Terdapat sangat banyak postingan dan komentar di dalam media sosial. Namun, banyak pengguna media sosial yang belum mengetahui dengan jelas istilah cyberbullying yang sangat berkaitan erat dengan media sosial. Komentar buruk mengenai penampilan dan fisik seseorang bertebaran di media sosial. Cuplikan video pembuka tadi hanya menunjukkan dari beberapa komentar buruk, dan masih banyak di luar sana komentar yang mungkin lebih buruk lagi. Orang yang berkomentar mengenai kondisi fisik seseorang di media sosial terkadang tidak sadar apa yang dikatakannya dapat menyakiti, dan hanya bermaksud untuk memberi masukan. Ada pula komentar yang diberikan dalam maksud bercanda. Namun, ada orang yang sengaja memberikan komentar buruk mengenai fisik seseorang karena merasa tidak suka dan ingin menjatuhkan orang tersebut. Komentar buruk mengenai fisik seseorang di media sosial masih dianggap tidak termasuk dari cyberbullying, sehingga masih sangat banyak ditemukan pada kolom komentar media sosial seseorang. Sebenarnya, apa itu cyberbullying? Apakah komentar buruk mengenai kondisi fisik atau penampilan seseorang di media sosial termasuk dalam cyberbullying? Kemudian, apa saja dampak yang akan dirasakan dari seseorang yang menjadi korban cyberbullying? Kita mulai dari apa itu cyberbullying. Menurut definisi dari UNICEF Indonesia, cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran, termasuk mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, ataupun memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Di Indonesia, tercatat kasus cyberbullying yang menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus cyberbullying yang dilaporkan setiap harinya. KPAI juga mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media. Angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat hingga sekarang. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal tersebut ialah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang, maka orang itu dipidana atas perbuatan turut melakukan tindak pidana. Dapat ditegaskan bahwa cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik yang dapat terjadi di media sosial, sehingga komentar buruk mengenai kondisi fisik atau penampilan seseorang di media sosial merupakan bagian dari cyberbullying. Karena cyberbullying yang juga termasuk menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Dampak yang dialami oleh korban cyberbullying tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang. Secara mental, korban akan merasa kesal, bodoh, bahkan marah. Secara emosional, korban akan merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, dan secara fisik akan merasa lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala akibat stres. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh seseorang dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Untuk mencegah cyberbullying, diperlukan pemahaman yang lebih lagi terhadap penggunaan media sosial mengenai cyberbullying dan dampak bagi korban cyberbullying. Kurangnya pengertian dan simpati dalam berkomunikasi secara digital, orang-orang cenderung merasa aman saat melakukan komunikasi digital, sehingga mereka lebih agresif dan tidak berpikir panjang tentang komentar yang diberikan mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman bersosial media yang baik dan benar juga diperlukan untuk mengajarkan etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media. Kondisi psikologi pengguna media sosial juga harus lebih diperhatikan agar mereka bisa mengetahui bagaimana cara bersikap ketika menjadi korban cyberbullying, dikarenakan orang yang menjadi korban cyberbullying umumnya akan mudah merasa depresi, marah, gelisah, cemas, dan menarik diri dari lingkungan karena kehilangan kepercayaan diri. Sekian penjelasan dari saya mengenai komentar buruk yang diberikan terhadap penampilan dan fisik seseorang di media sosial, termasuk dalam cyberbullying dan dampak dari cyberbullying. Terima kasih.